Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik sekalian? Baik. Nah, oke, hari ini kita akan belajar tentang volume kerucut. Nah, ini materi kelas 6 semester 2. Ya. Nah, sebelumnya kita sudah pernah bahas tentang unsur-unsur kerucut. Ya, unsur-unsur kerucut itu yang pertama ada jari-jari, kemudian ada diameter, kemudian ada tinggi, ada garis pelukis, ya. Nah, coba kita ulang sedikit unsur-unsur kerucut yang sudah pernah kita pelajari. Kalau kakak gambar di sini ya, ini sekilas saja ya. Pertama ini jari-jari, kemudian ini juga jari-jari ya. Kemudian ini tinggi. Nah, ini tinggi. Yang di sini adalah garis pelukis. Garis pelukis itu simbolnya adalah S. Kemudian ini tingginya T. Nah, untuk kerucut dia punya dua sisi. Kemudian ada satu titik puncak dan satu baru rusuk. Oke. Nah, ini untuk sekedar mengingatkan, ya. Nah, tetapi hari ini kita bukan membahas yang unsur-unsur ini, tetapi kita akan bahas tentang volume kerucut. Nah, sekarang perhatikan ke sini. Nah, volume kerucut ini secara umum itu sama dengan volume limas. Nah, volume limas itu adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Ya, 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, karena di sini alasnya berbentuk lingkaran, maka luas alasnya kita bisa ganti dengan menggunakan rumus luas lingkaran. Nah, di sini jadi volumenya adalah 1/3 dikali pi dikali r kuadrat dikali t atau tinggi kerucut. Nah, ini untuk rumusnya. Jadi kita bisa kotakin ya. Jadi ini biar kita mudah. Nah, di mana letaknya? Tadi sudah. Jari-jarinya adalah AO. Jadi di sini AO atau OB. Ini jari-jari. Kemudian diameternya berarti dari A ke B. Nilai diameter itu sama dengan 2 buah jari-jari. Kemudian tinggi kerucut itu dari T ke O. Ini tingginya. Kemudian ada garis pelukis. Nah, ini nanti akan kita gunakan untuk soal nomor 4, contoh nomor 4, ya. Kemudian di sini ada pi. Pi itu nilainya bisa 22/7, bisa juga dengan 3,14. Nah, ini untuk rumus menentukan volume kerucut. Nah, untuk lebih jelas kita bisa perhatikan ke contoh. Di sini kakak sudah buat ada 1, 2, 3, ada 4. Perhatikan benar-benar. Jadi nanti kakak yakin kalian bisa kalau memperhatikan. Tapi kalau tidak memperhatikan, mungkin masih bingung ya. Yang pertama di sini yang diketahui apa ini? Diameter. Ya, betul. Yang pertama adalah diameter. Diameternya 14 cm. Kemudian di sini 20 itu apa? Tinggi kerucut. Ya, tingginya 20 cm. Pertanyaan kakak, kalau diameternya 14 cm, berarti jari-jarinya berapa? 7. Ya, benar. Jadi diameternya 14, berarti jari-jarinya adalah 7 cm. Nah, sekarang kita diminta tentukan volume. Langsung saja ya, penyelesaian. Ini volume. Rumus volume kerucut 1/3 dikali, langsung saja, pi dikali r kuadrat dikali t. T nya adalah tinggi kerucut. Nah, 1/3 dikali, sekarang kita lihat di sini r nya 7. Kalau r nya 7, kita gunakan pi nya berapa? 27. Betul. Jadi pi nya bisa kita gunakan 22/7. Ini 22/7 dikali r nya 7 dikali 7 dikali berapa? 20. Betul, dikali 20. T nya 20. Nah, sekarang bisa kita coret? Bisa.
bisa. Di sini kita coret 7 dengan 7 ya. Ini tinggal 1, ini tinggal 1. Nah, 22 ini kita tulis lagi boleh. 1/3 dikali 22 dikali 7, ini kan sudah 1 ya, dikali 20. 22 dikali 7 154. 154 dikali 20. Nggak tahu. 154 dikali 2 aja nah. 300 308. 308 berarti 308 tambah 01 berarti 3080 dikali 1 dibagi 3. Nah, ini kita bagi 3. Nah, jadi hasilnya 3 bagi 3 1, 0 bagi 3 tetap 0, 8 dibagi 3 dapat 2, sisa 2 kali 3 6, berarti sisa 2, 20 dibagi 3 7. 6 ya. 6 kali 3 18 kan, sisa 2, berarti sisa 2 kasih 0 lagi 20, berarti ini 20 dibagi 3 lagi 6, berarti 1026,6666. Ini tidak habis. Jadi kalau kita bulatkan 1026,67. Satuannya untuk volume kalau cm ya, berarti cm kubik. Nah, ini untuk contoh 1 ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Nah, begini. Coba kita lihat di gambar apa yang diketahui. Di gambar ini apa yang diketahui? Di gambar apa yang diketahui nih? Yang pertama adalah jari-jari. Ya, betul, jari-jarinya 10 cm, tingginya 18 cm. Yang ditanya tentukan volume kerucut. Berarti ini volumenya berapa? Volumenya apa rumusnya? 1/3 dikali pi dikali R pangkat 2 dikali T. 1/3 dikali 10 dengan 18 bisa dibagi 7? 3,4. Ya, tidak bisa. Berarti kita pakai 3,14. Yang ini ya, yang kedua. Nah, ini dikali R-nya 10 dikali 10 dikali T-nya 18. Bisa dicoret? 18 bisa dibagi 3? Ya, bisa. 18 bagi 3 itu 6. 3,14 dikali 10 dikali 10. Ini sama aja, 10 kali 10 100. Berarti 3,14 dikali 100 dikali 6. Ini tinggal 314 dikali 6. Hasilnya berapa? 6 dikali 4 24. Ya, sampai sudah. 1884. Ya, 1884. Satuannya sentimeter kubik. Nah, ini untuk contoh soal nomor 2 ya. Contoh soal nomor 3. Volume sebuah kerucut 1570 cm kubik dan tingginya 15 cm. Hitunglah jari-jari kerucut. Beda dengan soal nomor 1 dan nomor 2. Kalau nomor 1 nomor 2 ini ditanya volume. Ini volumenya sudah ada, diketahui ya. Volumenya sudah ada 1570. Kemudian tinggi kerucutnya sudah ada 15 cm. Ditanya hitunglah jari-jari. Berarti kita diminta menentukan jari-jarinya. Nah, karena yang diketahui volume, jadi kita tetap gunakan rumus volume. Ini volume kerucut. Berarti penyelesaiannya atau jawab ya. Penyelesaian volume sama dengan 1/3 dikali pi dikali R pangkat 2 dikali T. Volumenya 1570. 1/3 dikali 3,14 dikali R kuadrat dikali T nya 15. Nah, ini ya, 15 dibagi 3. 15 bagi 3? 5. Nah, ini tinggal 1 ya. 1570 sama dengan, nah ini 3,14 dikali 5.
5 kali 4. Gak mau dan tak. 5 kali 4. 20. 20. Tulis 0, simpen 2. 5 kali 1. 5 tambah 2 jadi 7. 5 kali 3. 15. Nah, ada komanya 1, 2 di sini. 12,7. Nah, pas ini nanti ini sama yang paling. Dikali R pangkat 2. Nah, R pangkat 2-nya ke depan. Jadi sini 1570 yang ini dibagi yang ini. Nah, ini kalau kita hilangin boleh. Jadi dibagi 15,7. Ini koma ya. Nah, biar komanya hilang, ini sama-sama kita kali 10. Boleh. Jadi mudah kalian nanti. R pangkat 2 kalau kali 10 ini jadi 15700 ya. Per ini kali 10 jadi 157. Nah, 157 dibagi 157 1. Berarti R pangkat 2 ini tinggal 100. R akar dari 100 berapa? 25. Hah? 50. 10. Jadi panjang jari-jarinya adalah 10. Berarti soal yang ini kita gunakan pi-nya 3,14. Ini lebih cepat, Oke, terakhir soal nomor 3, nomor 4. Nah, nomor 4 nih. Ini apa nih 13 ini? Kalau di situ garis pelukis itu simbolnya adalah S 13 cm. Kemudian yang 12 ini apa? Tinggi 12 cm. Kita diminta tentukan panjang jari-jari alas kerucut. Nah, ini kalau kita keluarin ya, dia berlaku segitiga siku-siku. Nah, ini seperti ini. Kalau kita keluarin berlaku segitiga siku-siku. Nah, ini 13, ini 12. Kita cari dulu R-nya ini. Ini namanya pakai teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras itu ya, sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dua sisi siku-sikunya. Jadi kalau kita cari R sama dengan akar dari sisi miring kuadrat 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat sama dengan 13 kali 13 169. 12 kali 12 144. Akar dari 25. Akar dari 25 5. Jadi jari-jarinya dapat 5 cm. Nah, sudah dapat jari-jarinya 5, baru kita, ini yang A ya. Ini yang A, baru kita cari yang B, volume. Volume kerucut sama, rumusnya tetap ini. 1/3 dikali pi dikali R pangkat 2 dikali T. Kita buat sini. 1/3. Pi-nya berapa ini? Kalau R-nya 5. 3,14 dikali R-nya kita ambil dari sini. Yang sudah kita dapat dari yang A tadi. Jadi 5 kali 5 dikali T-nya adalah 12. Nah, 12 ya. Jadi 12 dibagi 3 4. 12 dibagi 3 ini dapat 4. Tinggal 3,14 kali 5 dikali 5 dikali 4. 5 kali 5 25 dikali 4 100. Sama aja ini kalau kita kalikan semua ya. Jadi 3,14 kali 100 hasilnya adalah 314 cm kubik. Nah, ini untuk pembahasan tentang volume kerucut. Oke, sampai di sini ada yang bertanyakan? Silakan komentar di bawah ya. Kita sambung di pertemuan berikutnya. Kakak Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.